Hai, balik lagi sama kita. Nafas aja dulu. Jadi Gil, kita mau bahas apa hari ini? Loh, hari ini kita pengen bahas hal yang super penting tahu. Tentang masalah apa? Tentang masalah hidup yang terkena ISPA. Ya, aku kira masalah cinta. Ya elah, garing. Sudah lanjut. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sulistyo. Dan saya Jocelyn Manastumya. Terus dapat info dari mana tuh? Dari narasumber yang kece dong. Oh, dari siapa? Langsung saya panggil aja, yaitu Adeline, Kenzo, dan Stefanus. Oh, jadi ini yang jadi narasumber kita. Iya, asal kalian tahu ya, dari kemarin Gilbert tuh udah nelfon katanya mau bikin podcast. Terus dia berisik banget sampai spam call. Jadi ya udah, buat turutin aja. Ya weh, gue ditelepon jam 3 subuh coba. Karena diteleponin, aku langsung didatangi yang kayak mohon dari narasumber. Apa coba? Jadi parah gue lah jam 3 subuh. Khusus, dah. Back to topic. Kenapa sih emang kamu pilih topik ini dari semua topik tersebut? Soalnya ISPA itu sangat penting sangat penting karena ISPA itu sangat berbahaya yang bisa mengganggu kesehatan dan juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan juga jika ISPA ini tidak ditangani dengan dokter yang tepat, kita bisa mengalami, contohnya adalah batuk, demam, dan juga pilek. Ya udah, mulai aja. Pasti banyak netizen yang nggak tahu ISPA itu apa. Jadi ISPA itu kan singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ini tuh salah satu penyakit yang lumayan serius ya. Karena ini kan ya dari namanya ini tuh merupakan infeksi akut gitu. Jadi ISPA itu dimana ada peradangan di saluran pernafasan kamu, mau bagian atas maupun bawah, itu bisa terjadi mana aja. Nah, jadi ini tuh karena dari namanya aja sendiri kan infeksi ya, berarti ini itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Banyak banget virus yang menyebabkan ini. Dan karena ini disebabkan oleh virus, ini juga merupakan salah satu penyakit yang menular. Jadi kalau misalnya Gilbert, kalau misalnya kamu kayak ngomong sama orang, terus bisa aja kan liurnya muncrat gitu, itu jorok banget. Nah, ya kayak Gilbert. Nah itu kan kalau dia terkena ISPA, didiagnosa ISPA, jorok. Nah itu bisa juga kamu ikut terkena ISPA karena ya infeksi yang disebabkan oleh virus, dan virus itu kan menular. Ngerinya. Lanjut. Terus Emang kamu dapat info itu dari mana? ya sumber terpercaya pastinya. Bos, aku kuliah kedokteran, bos. Nggak usah diragukan lagi. Wih, Mahal. Penyebabnya apa sih sampai bisa kayak gitu? Jadi ISPA itu disebabkan oleh adanya virus atau bakteri di saluran pernapasan, baik di pernapasan atas atau di bawah. Tapi seringkali itu virusnya ada di pernapasan atas. Virus yang Ini presentasi. iya, bos. virus yang dapat menyebabkan kita terkena ISPA adalah pertama adalah rhinovirus yang menyebabkan flu, yang kedua adalah pneumococcus yang menyebabkan pneumonia dan meningitis, dan ketiga adalah adenovirus yang menyebabkan pneumonia, flu, dan ya, itu aja. Emangnya kamu dapat info itu dari mana? Saya aja, bos. Terus bakteri yang virus itu bisa terkena organ apa saja ya? Jadi bakteri virus itu bisa kena organ kayak hidung, tenggorokan, sinus, laring, trakea, bronkus, sama paru-paru. Nah jadi gejala kalau misalnya hidung yang jadi organ yang terdampak itu bisa seperti nyeri hidung ataupun juga pilek. Kemudian kalau tenggorokan itu kita bakalan merasa kayak pas nelen makanan itu sakit. Nah, kalau sinus itu biasa kan udah tahu lah, itu sebutnya itu kayak sinusitis, kayak gejala itu kayak nyeri kepala atau ya hidung tersumbat.
Terus kalau laring itu gejalanya itu apa, suara kalian tuh jadi kayak serak atau bisa sampai hilang juga. Nah terus kalau trake itu gejalanya tuh kayak batuk-batuk sama sakit, ya pokoknya itu batuk-batuk. Sama kalau infeksi paru-paru itu bisa gejalanya tuh kayak demam sama batuk juga gitu. Nyeri dada juga bisa. Ya nyeri dada. Terus selain dari dampak organnya, akibatnya kalau kena ISPA apa? Jadi akibatnya adalah pertama kekurangan oksigen sehingga warna kulit kita jadi kayak kebiruan gitu, dan itu dapat mengganggu itu karena itu mengganggu proses pernafasan kita dan menghambat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida di paru-paru kita. Dan yang kedua adalah timbul gejala sinusitis, yaitu hidung keringus, demam, dan wajah terasa nyeri. ISPA seringkali menyebabkan peradangan di saluran hidung dan sinus yang dapat menyebabkan penghambatan proses aliran lendir dan dapat memicu infeksi sekunder. Nggak cuma itu aja, kalau misalnya kita terkena ISPA nih ya, kita juga bisa terkena gagal jantung. Soalnya kan saluran pernafasan sama saluran darah itu kan berhubungan banget ya, karena darah itu membawa pasokan udara, pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya saluran pernafasan kita aja udah terganggu, pastinya kan akan lebih ada karbon dioksida di dalam paru-paru kita, karena paru-paru kita ini nggak bisa menukar oksigen dengan karbon dioksida. Alhasil darah itu kadar karbon dioksidanya lebih banyak, terus bisa juga terjadi sehingga terjadi gagal jantung. Gak cuma itu, bisa lagi yang lumayan parah, yaitu emphysema. Emphysema ini tuh kayak penumpukan nanah di pleura. Jadi karena adanya infeksi di dalam organ pernafasan kamu, paru-paru ya, dan lainnya. Nah ini tuh menghasilkan adanya nanah yang muncul dan akhirnya menumpuk yang disebutkan emphysema. Mitos atau fakta? Benar gak sih kalau misalnya ISPA itu hanya nyerang ke anak-anak? Nah itu aman Gil, aku waktu itu pernah lihat di Instagram gitu, nggak tahu tiba-tiba FYP ku tentang dokter-dokter semua. Mungkin aku karena nge-follow aja kali ya. Iya dong. Pokoknya itu pernah lihat kalau nggak salah ISPA itu nggak cuma nyerang anak-anak, tapi ISPA itu bisa nyerang lansia, orang tua, dan juga sampai balita. Nah tapi mungkin orang-orang itu pada bilang kalau ISPA itu cuma nyerang anak-anak karena anak-anak ya imunnya itu masih berkembang. Jadi ya gitu. Ya itu benar banget katanya sih. Itu emang ISPA itu nggak ada batasan usianya gitu guys, siapapun bisa kena. Cuma emang mostly orang bilang kayak gitu karena emang anak-anak kan sering kena. Karena adikku juga sering banget bolak-balik rumah sakit cuma gara-gara ISPA. Dan itu gara-gara biasanya ya karena anak-anak itu kan sering main gitu kan di luar. Jadi kayak virusnya tuh masih nyebar gitu. Dan berujung anak-anak itu sering kena ISPA karena ya kayak yang bilang Yusuf tadi, imunnya juga masih lengkap banget. Tapi aku kalau tidur tuh sering tahu pakai AC dan kipas angin. Emangnya kenapa Gil? Aku dengar-dengar katanya itu bisa memudahkan kita untuk mendapatkan ISPA tahu. Oh itu mah aku juga pernah lihat di artikel gitu, karena kan teman-temanku juga pada bilang kayak gitu. Nah terus aku juga setiap hari tidurnya pakai AC, tapi ternyata tidur pakai AC atau kipas angin itu nggak secara langsung jadi penyebabnya. Tapi kalau misal anginnya AC itu kayak terlalu dingin atau kering, ya itu bisa buat saluran pernafasan kita kering dan kita juga bisa makin gampang kena infeksi. Tapi aku masih takut kena ya. Aku nggak tahu gimana cara jaga diri. Ya udah lanjut. Nah tips pencegahan yang realistis untuk anak SMP kira-kira gimana? Jadi tips realistis buat anak SMP itu kayak kita bisa mencuci tangan
memakai masker saat sakit atau juga menghindari memegang muka. Kita juga harus menjaga lingkungan di sekolah kita biar bersih, kayak kita bersihin kelas gitu ya biar lebih bersih aja gitu. Elah, si Gilbert mah nggak bisa ngelakuin itu semua. Mana ada? Terus ajakan positifnya apa? Oh, jadi ajakan positifnya. Nah, jadi kita bisa ya menjaga kesehatan kita gitu, kayak kita kita cuci tangan gitu, terus pakai masker kalau sakit karena kesehatan itu berharga. Kata-kata udah. Ya, jadi aku izin khotbah bentar ya guys. Jadi kita tuh sebagai murid Yesus, kita tuh harus hidup kudus sesuai ajarannya. Mungkin dengan cara menjaga tubuh kita, karena tubuh kita itu kan bait Allah, kayak yang bilang di 1 Korintus 6 ayat 19. Nah, terus kita juga sebagai orang percaya, kita harus disiplin rohani, kayak doa, rajin baca Alkitab, sama tetap bersyukur, apalagi pas kita lagi sakit. Jadi kita sebagai murid kita juga harus berdampak positif kepada keluarga dan teman. Contohnya adalah keluarga kita yang sakit, itu tuh kita bisa doain mereka. Terus kita juga harus bisa hidup bersih, seperti rajin cuci tangan dan juga rajin mandi lah contohnya. Supaya gak nularin bakterinya itu kepada orang lain. Dan juga kita juga harus bisa jadi teladan bagi mereka, misalnya kalau ada yang sakit kita harus doain. Ya, artinya kita sampai sini aja. Terima kasih banyak untuk Dr. Adeline, Dr. Stefanus, sama Dr. Kendra. Jadi ini adalah contoh-contoh dokter abal-abalan. Jangan ditiruin. Ya, jangan itu. Ya, terima kasih juga untuk pemirsa yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Semoga apa yang kami bagikan hari ini tentang ISPA dapat bermanfaat dan menambah kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan pernafasan. Kami juga berharap teman-teman yang sedang sakit, khususnya yang lagi kena ISPA, bisa segera pulih dan tetap semangat menjalani aktivitas. Jangan lupa juga jaga pola hidup yang sehat, cukup istirahat, sama pakai masker kalau lagi perlu. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.